Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Jassasa disebutkan dalam salah satu hadis yang mengisahkan pertemuannya antara salah seorang sahabat Nabi dengan Dajjal. Sebelum bertemu dengan Dajjal, sahabat Nabi tersebut berhadapan dengan Al-Jassasa terlebih dahulu. Apakah Al-Jassasa itu? Tidak banyak sumber yang menjelaskan secara rinci tentang Al-Jassasa. Sumber hadis yang mengisahkan tentang pertemuan sahabat Nabi dan juga Dajjal dalam sebuah hadis Muslim dalam bab Qasasul Jassasa pun tidak banyak menjelaskan tentang makhluk tersebut. Sebaliknya, dikutip dari Syekh Mutawalli Syahrawi dalam buku Kemunculan Nabi Isa, Imam Mahdi dan juga Dajjal, hadis tersebut hanya menjelaskan Al-Jassasa adalah salah satu makhluk melata dengan memiliki banyak bulu yang kasar. Namun tidak dijelaskan apakah Al-Jassasa itu termasuk dalam kelompok hewan melata yang muncul pada akhir zaman kelak. Menurut tafsir Al-Qurtubi, secara bahasa, Al-Jassasa bermakna mata-mata. Dinamakan demikian karena ia selalu mengintai kabar untuk nantinya disampaikan pada Dajjal. Tafsir tersebut juga berpendapat Al-Jassasa berbeda dengan binatang melata yang dikabarkan kedatangannya pada akhir zaman kelak. Sebaliknya, Al-Jassasa hanya dimaknai sebagai mata-mata utusan Dajjal. Adapun kisah selengkapnya mengenai salah seorang sahabat Nabi bernama Tamim Ad-Dari yang bertemu dengan Al-Jassasa dan juga Dajjal sebagai berikut. Kisah sahabat Nabi bertemu dengan Al-Jassasa dan juga Dajjal. Kala itu, Tamim tengah melakukan perjalanan pada suatu pulau. Di tengah perjalanan, Tamim melihat hewan aneh yang menyebut dirinya sebagai mata-mata bernama Al-Jassasa. Setelahnya, mereka bertemu dengan makhluk yang berbulu lebat hingga tidak dapat dibedakan antara bagian depan dan juga belakang. Mereka pun bertanya, "Siapakah kamu itu, wahai makhluk berbulu?" Makhluk berbulu itu pun menjawab, "Aku adalah Al-Jassasa." Mereka bertanya lagi, "Apakah Al-Jassasa itu?" Bukannya menjawab, makhluk itu berkata, "Hai sekalian manusia, pergilah kalian kepada orang laki-laki di suatu biara, karena ia sangat mengharapkan berita dari kalian." Setelah mendengar itu, rombongan mereka langsung pergi meninggalkan tempat tersebut karena mengira makhluk aneh itu adalah setan. Hingga akhirnya mereka masuk ke dalam pulau tersebut. Tiba-tiba, mereka bertemu dengan seseorang yang sangat besar di suatu biara. Diakui oleh Tamim sendiri, ia belum pernah melihat orang yang sebesar itu dan sekekar itu. Makhluk inilah yang mengaku dirinya Dajjal. Kedua tangan orang tersebut terbelenggu pada lehernya dan kedua kakinya dirantai dengan besi antara kedua lutut hingga kedua mata kakinya. Rombongan Tamim pun bertanya, "Siapakah kamu ini?" Makhluk itu menjawab, "Bukankah kalian telah memperoleh sedikit informasi tentang diriku? Maka sekarang beritahulah kepadaku siapa kalian sebenarnya." Tamim dan kawan-kawannya menjawab, "Kami adalah orang-orang yang berasal dari Arab. Kami berlayar mengarungi laut dengan menggunakan perahu. Kemudian kami terbawa ke tengah laut pada saat gelombang air laut mulai membesar." Mereka pun menceritakan pertemuannya dengan makhluk aneh tersebut pada si makhluk raksasa. Laki-laki di biara itu kemudian bertanya pada mereka, "Hai rombongan pengendara perahu, beritahukanlah kepadaku tentang kebun kurma Baisan." Dijawab oleh rombongan, Tamim bertanya, "Tentang hal apakah yang akan kamu tanyakan kepada kami?" Laki-laki itu pun menjawab, "Aku bertanya tentang pohon kurma kepada kalian. Apakah ia telah berbuah?" Kami pun menjawab, "Ya, pohon kurma itu telah berbuah." Laki-laki itu justru berkata bahwa pohon kurma tersebut sebentar lagi tidak akan berbuah. Ia lalu bertanya lagi,
"Beritahukanlah kepadaku tentang telaga Tabariyah." Rombongan Tamim balik bertanya, "Apakah yang kamu tanyakan kepada kami?" Laki-laki itu bertanya, "Apakah telaga tersebut ada airnya?" Dijelaskan oleh laki-laki biara tersebut bahwa air telaga sangat banyak. Namun sang laki-laki kembali berkata bahwa air telaga itu akan habis. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang seseorang nabi utusan Allah yang ummi, apa yang telah ia lakukan?" Rombongan Tamim menjawab, "Nabi tersebut telah keluar dari kota Mekah dan menetap di kota Yasrib atau Madinah." Laki-laki itu pun bertanya lagi, "Apakah Nabi itu dimusuhi oleh orang Arab?" Dan kemudian dijawabnya, "Ya, ia selalu dimusuhi oleh orang Arab." Laki-laki itu terus bertanya, bagaimana upaya Nabi tersebut dalam menghadapi mereka. Kemudian dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW yang dimaksud tersebut telah berhasil dalam menyebarkan dakwanya. Hingga lelaki biara itu menjawabnya dengan panjang lebar, sembari menjelaskan siapa dirinya. Hal itu pun menjelaskan mengapa ia mengetahui tentang masa yang akan datang. Sungguh lebih baik apabila orang Arab itu mematuhinya. Sekarang, baiklah, aku akan menjelaskan kepada kalian tentang diriku. Sesungguhnya aku adalah Al-Masih Dajjal, yang sebentar lagi aku telah diizinkan untuk keluar. Setelah itu, aku akan menjelajahi dunia ini hingga tidak ada satu kampung pun yang tidak akan aku singgahi dalam jangka waktu 40 malam, kecuali kota Mekah dan juga Taba atau Madinah. Aku dihalangi untuk memasuki kedua kota tersebut. Setiap kali aku berupaya untuk memasuki salah satunya, maka seorang malaikat akan menghadangku dan siap sedia dengan pedang di tangannya. Sementara itu, di setiap penjuru kota Mekah dan Madinah ada beberapa malaikat yang menjaganya. Meski demikian, masih ada bantahan dari ulama mengenai hadis tersebut. Imam Al-Hakim menyayangkan Muslim memasukkan hadis tersebut di dalam kitab Sahihnya dengan berkata, "Seandainya Muslim tidak mengeluarkan hadis tersebut, tentu lebih baik." Ibnu Hajar dalam Fathul Bari juga beranggapan hadis tersebut sebagai hadis yang gharib, yang hanya diriwayatkan oleh perseorangan. Namun ada yang berpendapat hadis Al-Jassasa dan juga Dajjal diriwayatkan pula oleh Abu Hurairah dan juga Sayyidah Aisyah serta Zabir. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dajjal sesungguhnya adalah seorang manusia pendusta dan penebar fitnah terbesar yang lahir dari keturunan Yahudi. Dalam berbagai riwayat disebutkan Dajjal kelak akan dibunuh oleh Nabi Isa di akhir zaman. Peristiwa ini menjadi salah satu tanda terjadinya hari kiamat. Dajjal bukan jin ataupun makhluk lain, tetapi ia adalah manusia yang ditangguhkan ajalnya. Keluarnya Dajjal di akhir zaman merupakan salah satu perkara yang pasti. Dajjal akan berusaha menyesatkan manusia sepanjang sejarah manusia. Fitnah mengerikan yang dilakukan Dajjal diantaranya adalah: yang pertama adalah membunuh satu jiwa kemudian menghidupkannya kembali. Yang kedua, bersama Dajjal ada surga dan neraka. Yang ketiga, akan diikuti dengan banyak harta. Yang keempat, memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, lalu turunlah hujan. Yang kelima, menggergaji seorang kemudian membangkitkannya kembali. Bersama Dajjal ada air, surga, gunung, roti, dan api. Semoga kita semuanya diberi perlindungan dari fitnah Dajjal. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.